Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Dan tentunya selamat datang di Exabytes Developer Club. Perkenalkan, aku Salsa yang akan menemani dan memandu jalannya acara siang ini. Senang banget rasanya bisa ketemu lagi dengan kalian semua di Exabytes Developer Club. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga di tengah cuaca yang lagi gak bersahabat ini, kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap penuh semangat. Di Exabytes Developer Club kali ini, kita akan upgrade skill bareng-bareng, biar tahun 2026 nanti, skill kita bisa makin next level. Pas banget nih, edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan hype banget di kalangan developer, yaitu Full Stack AI Engineering, How Developers Can Build AI Native in 2026. Kita semua tahu ya, perkembangan AI itu makin cepat, sehingga mengembangkan aplikasi yang sekedar jalan aja itu udah nggak cukup lagi. Tapi harus juga AI native, scalable, dan siap mengikuti standar baru. Menarik banget ya. Pastinya pastikan teman-teman untuk simak materi sampai akhir. Dan yang tambah spesial lagi, di Exabytes Developer Club kali ini kita berkolaborasi dengan Data Studio by Coding Studio dan akan belajar langsung dari ahlinya, yaitu Mas Aryo Tuwapurba, Google TensorFlow Certified Maestro. Dan seperti biasa, di event edisi nggak cuma kasih insight, tapi juga ada surprise yang akan sayang banget kalau kalian lewatin. Jadi jangan kemana-mana. Oke, sebelum kita masuk ke sesi utama, kita akan sapa-sapa dulu nih di kolom chat. Boleh dong teman-teman yang udah join kira-kira dari kota mana aja nih dan bergerak di industri apa. Siapa tahu ada satu kota atau satu industri bisa jadi awal networking baru. Kalau mau drop akun sosial media juga boleh banget buat tambah-tambah followers dan networking juga ya. Oke, aku mau lihat nih. Dari mana aja nih? Kelihatannya, wah kita udah ramai banget sih ya. Udah ada 107 nih attendees-nya. Boleh dong teman-teman kirim di kolom chat kalian dari mana aja nih asalnya dan bergerak di industri apa. Oke, mungkin sambil nunggu-nunggu teman-teman isi di kolom chat, aku juga mau kasih tahu nih, mungkin ada yang baru join di event Exabytes. Mungkin masih bertanya-tanya ya, Exabytes itu perusahaan apa? Nah, sebagai perkenalan, Exabytes Indonesia adalah perusahaan penyedia solusi AI, BSaaS, Cloud, Digital Marketing, dan E-commerce. Sementara Exabytes Developer Club adalah wadah khusus bagi para website developer dan pelaku industri kreatif lainnya yang berada di bawah naungan Exabytes untuk mengembangkan developing skills yang sesuai dengan tren yang sedang berjalan. Anggap aja ini tuh kayak base camp-nya para developer yang mau upgrade skill bareng-bareng. Oke, sebelum dimulai, ada beberapa info penting yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Pada acara ini tidak ada absensi khusus, tapi nanti di akhir sesi akan ada link yang dapat kalian akses untuk mendownload materi dan mengisi form feedback agar kalian bisa mendapatkan e-certificate. Lalu akan ada juga hadiah untuk 3 penanya terbaik. Jadi teman-teman jangan ragu tanya semenarik mungkin, karena nanti akan ada hadiah saldo OVO masing-masing sebesar Rp50.000. Dan spesial hari ini aja teman-teman, akan ada 10 peserta beruntung, 10, banyak banget ya, yang akan mendapatkan free course dari Data Studio. Untuk ikut undian giveaway-nya gimana? Gampang banget. Teman-teman cukup isi feedback form yang akan dikirimkan setelah pemaparan materi dari Mas Aryo Purba nanti. Jangan lupa juga teman-teman untuk follow media sosial Exabytes. Kita ada di Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok, dan lainnya agar teman-teman gak ketinggalan info terbaru tentang produk, promo, event, dan juga konten-konten dari Exabytes lainnya. Nah, udah selesai belum nih infonya? Belum dong. Di akhir tahun ini, aku mau bagi-bagi promo dan info yang menarik buat kalian. Nah, mungkin teman-teman yang udah follow media sosial Exabytes udah tahu nih info apa yang bakal aku kasih. Yap, bener banget. Kita mengadakan promo giveaway iPhone 15. Gimana? Beli domain apapun untuk 1 tahun dan transaksi total minimal 250.000 per bulan, kamu bisa bawa pulang iPhone 15 gratis dari Exabytes. By the way, bulan ini tuh bulan terakhir giveaway ini akan diadain. Tapi karena sekarang masih tanggal 4,
Masih ada waktu nih buat ikut undiannya dan kumpulin peluang menangnya. Selanjutnya aku mau kasih tahu juga nih untuk kalian yang bergerak di bidang marketing, itu kita mengadakan Marketing Fest 2025 yang kembali hadir dengan tema Brand Marketing Reimagine Human plus AI. Acara ini akan diadakan pada Kamis 11 Desember 2025, minggu depan banget. Oke, acaranya itu akan berlangsung dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang atau sampai selesai di CBN Hall Menara Kuningan. Akan ada banyak hal menarik nih di event ini, mulai dari panel discussion bareng marketing leaders dan praktisi AI, sesi workshop yang aplikatif, sampai insight baru tentang gimana brand bisa bersaing dan berkembang di era hybrid human dan AI. Acara ini pas banget untuk teman-teman yang mau menyiapkan strategi baru dan roadmap marketing menyambut 2026. Yuk langsung daftar di website https:/go.exabytes.co.id/marketingfest 2025 dan amankan kursi kamu sebelum penuh. Selanjutnya, ini ada promo dari Data Studio. Special launching promo Data Studio nih mengadakan special launching promo di mana semua course bisa kalian dapatkan dengan harga 60.000 aja. Dari harga normalnya 120.000 alias setengah harga nih teman-teman. Dan promo ini berlaku sampai 31 Desember 2025. Jadi buat teman-teman yang ingin memperdalam ilmu terkait AI, data, atau engineering, ini timing yang bagus banget buat mulai upgrade skill sebelum masuk 2026. Kalian bisa langsung klaim promonya di datastudio.id. Oke, udah itu aja nih teman-teman. Nanti aku akan share info menarik lainnya ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja rangkaian acara Exabytes Developer Club hari ini dengan sambutan dari Vice President dan Country Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya menjelang sore teman-teman. Ini mudah-mudahan teman-teman masih semangat untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Karena tadi seperti yang Mbak Sasa tadi sampaikan, ada beberapa hal menarik nanti di akhir acara yang mungkin bisa mendapatkan. Nah, ngomongin soal topik hari ini ya. Kalau saya lihat topiknya ini mengenai AI. Jadi full stack AI engineering, how developers can build AI native apps in 2026. Nah, ini menarik kok bahasanya karena beberapa saat yang lalu juga saya masih melihat ya di sosial media perdebatan antara Vibe Coding dan lain-lain, terutama juga ada beberapa tokoh juga sudah berkomentar mengenai programmer yang menggunakan Vibe Coding ini ya. Ada Linus Torvalds, ada juga dari Nvidia juga menyatakan kalau sebenarnya ini tidak menggantikan developer atau programmer ya, tapi developer atau programmer yang tidak menyesuaikan dengan AI mungkin akan mudah tertinggal. Nah, ini mungkin menarik. Nah, di sini juga saya lihat ada Mas Aryo ya yang nanti bersedia untuk men-share ini expertise-nya di di AI native ini ya. Terima kasih Mas Aryo. Dan ini juga saya mau sapa juga ada Mas Iza ya selaku CEO Coding Studio. Terima kasih Mas Iza atas kesempatannya untuk berkolaborasi di hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa terus ya upskill ya teman-teman programmer ke depannya. Mungkin saya nggak perlu berlama-lama ya. Saya tutup dengan pantun mungkin ya. Gerimis-gerimis enaknya makan siomay, ditemenin pakai kopi gayo. Mau level up bikin aplikasi native AI, belajarnya di Coding Studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Selanjutnya, kita juga akan mendengarkan opening speech dari partner kolaborasi kita di edisi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Iza Aziu Azra selaku CEO dari Data Studio. Kepada Pak Iza, kami persilahkan. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Iza Aziu Azra, saya selaku CEO Coding Studio mengucapkan terima kasih kepada Exabyte yang
tentunya udah mengundang kita ya untuk berkolaborasi. Harapannya tentunya pertumbuhan digital dan kita tahu bahwa tren AI ini menjadi sebuah tren yang sangat langka gitu ya dalam sebuah satu dekade gitu ya, dan percepatan teknologi ini menuntut semua orang butuh reskilling dan upskilling gitu ya. Jadi dalam 10 tahun ke depan orang itu pasti butuh yang namanya upskilling dan reskilling, dan juga tentunya dalam eh, pertumbuhan AI gitu ya, terus perubahan juga apa dengan di digital sekarang, ngerasa bahwa ya semua orang harus adaptasi di AI gitu ya. Mungkin saya ucapkan terima kasih gitu ya kepada teman-teman yang udah hadir di Exabyte Developer Club gitu ya. Terima kasih juga. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu Coding Studio atau Data Studio sebelumnya, kita platform upskilling dan reskilling spesifik kita untuk upgrade skill di skill digital gitu ya. Salah satunya Data Studio kita spesifik emang untuk data dan AI gitu ya. Oke, itu aja mungkin saya mungkin nggak terlalu banyak kata sambutan. Harapannya teman-teman di sini enjoy. Di sini ada speaker dari kita, dari Mas Aryo gitu yang akan share nanti tentang AI. Harapannya teman-teman bisa dapetin insightful gitu ya di sesi kali ini. Thank you banget semua buat semuanya. Selamat siang. Enjoy. Terima kasih banyak Pak Iza atas sambutannya. Seneng banget nih bisa berkolaborasi bersama dengan Data Studio di edisi kali ini. Jadi makin semangat ya teman-teman ya untuk melanjutkan kerangkaian acara siang ini. Tapi sebelum itu, tadi kan kita belum sapa-sapa nih. Nah, jadi aku pengen lihat lagi nih kolom chat, ternyata udah rame. Orang-orang udah absen nih, ada yang dari Malang, Kak Ratu, ada dari Sulawesi Selatan, ada banyak dari Jakarta juga, terus juga ada Kak Abdurrahman dari Medan, ada Jakarta Selatan, ada dari Papua, ada juga yang jauh banget nih dari Australia. Waduh, jauh banget nih ya. Tapi nggak apa, berarti semangat belajarnya tuh ini bukan mengejar sampai negeri Cina, tapi sampai sampai Australia ya. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, akan masuk ke sesi utama hari ini karena speaker kita juga udah hadir nih. Sebelum itu yuk kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mas Aryo. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, baik. Halo, bagaimana kabar teman-teman? Iya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Aryo sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua di Exabytes Developer Club kali ini. Dan pastinya terima kasih juga untuk Data Studio by Coding Studio sudah menjadi partner kolaborasi kita di edisi hari ini. Sebelum itu, untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, bisa langsung kirim pertanyaan lewat fitur Q&A di Zoom ya teman-teman. Dan jangan lupa, hari ini kita punya hadiah spesial untuk 3 penanya terbaik berupa saldo OVO sebesar 50.000 untuk masing-masing pemenang. Dan gak hanya itu aja, nanti juga ada 10 peserta beruntung yang akan mendapatkan free course dari Data Studio. Hadiah free course ini tuh bakal kita undi lewat spin wheel ya teman-teman, dan nama-namanya diambil dari peserta yang sudah mengisi feedback form. Jadi pastikan teman-teman mengisi feedback form yang akan dikirimkan setelah pemaparan materi dari Mas Aryo. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Aryo, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih, Kak. Oke, saya coba langsung share screen aja ya. Oke, oke, oke. Apakah share screen saya sudah terlihat? Semoga sudah terlihat dengan baik ya. Oke, saya mulai aja. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Senang banget bisa bertemu teman-teman di Exabytes Developer Club gitu ya. Dan kolaborasi dengan Data Studio. Saya tadi ada ngebaca chat bahwa teman-teman ini ada yang dari Australia, ada yang dari Surabaya, Jakarta, wah dari seluruh Indonesia sepertinya ini ya. Dan ada juga dari Bekasi. By the way, kita Coding Studio dan Data Studio juga ada di Bekasi kantornya. Eh, Teman-teman bisa main juga kalau ke Bekasi ya. Ya, teman-teman, kalau teman-teman yang udah nggak sabaran boleh juga thumb ups di fitur Zoom-nya ya, supaya kita bisa langsung mulai ke materialnya. Jadi hari ini teman-teman kita akan ngebahas topik yang sedang menjadi pusat transformasi dunia teknologi ya.
di mana revolusi AI yang semasif sekarang itu sangat cepat perkembangannya, dan kita sebagai seorang developer bagaimana cara menghandle hal tersebut dan cara mengantisipasinya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai full stack AI engineering, how developers can build AI native apps in 2026. Jadi teman-teman, kita sebenarnya nanti bukan belajar mengenai prompting, bukan sekedar pakai API AI, tapi gimana sih AI menjadi core logic dalam suatu pembuatan eh, aplikasi modern. Sehingga teman-teman yang ingin menjadi developer atau teman-teman sekarang yang sudah jadi developer bisa mendapatkan framework untuk membangun aplikasi AI native tersebut. Nah, dan sehingga teman-teman yang mau jadi developer juga siap untuk menjajaki dunia kerja di 2026. Oke, mari kita mulai terlebih dahulu ya. Oke. Oke, sebelum itu teman-teman, saya mungkin perkenalan singkat terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aryo Tua Purba. Di sini saya sebagai kurikulum dan project lead dari Data Studio. Mungkin beberapa experience atau pengalaman saya yang berkaitan dengan AI dan juga development suatu application. Saya dulu pernah menjadi seorang machine learning developer di Bangkit Academy. Mungkin kalau teman-teman yang sekarang jadi developer dari Bangkit Academy, kita mungkin satu alumni gitu ya. Atau kalau teman-teman sekarang ada yang masih mahasiswa dan ingin join Bangkit Academy, mungkin batch terbaru dibuka, saya kurang ngulik juga. Kemudian saya juga pernah menjadi seorang AI training models di Outlier. Ini remote saya coba waktu itu. Kemudian saya pernah menjadi seorang data science trainer di Coding Studio. Sampai sekarang saya juga masih data science trainer di Coding Studio. Ya, mungkin itu dia perkenalan singkat dari saya ya teman-teman ya. Oke, bentar. Apa ini? Oke. Oke. Jadi teman-teman, kenapa sebenarnya topik ini penting untuk kita pahami? Jadi kita mulai dulu dari gambaran besarnya ya. Jadi landscape software itu berubah sangat cepat di 24 bulan terakhir atau di 2 tahun terakhir ya. Kalau dulu aplikasi itu kan hanya mengikuti rules gitu ya. Dia mengikuti rules saja yang dibuat seorang developer. Kalau sekarang aplikasi teman-teman itu harus mampu yang namanya reasoning. Apa itu reasoning? Reasoning itu harus bisa memahami konteks, bisa beradaptasi, dan bisa melakukan yang namanya action atau tindakan. Jadi AI bukan lagi sebagai tools tambahannya, tapi AI udah jadi otak dari aplikasi yang ingin kita develop atau build. Nah, karena itu kita selaku developer atau yang ingin menjadi developer harus naik kelas. Dalam artiannya harus bisa adapt ke perkembangan tersebut. Jadi bukan hanya sekedar API driven dalam artian kita hanya sebagai penghubung back end dan front end, tapi kita menjadi seorang AI driven. Nah, jadi seorang developer haruslah bisa menjadi seorang AI driven untuk di tahun 2026 ini. Dan untuk di tahun 2026 ini teman-teman percaya bahwa yang paling dicari itu akan menjadi seorang yang developer yang full stack AI engineer, yang dalam artian mereka memahami konteks pembuatan AI dalam suatu aplikasi. Jadi kita sebagai developernya harus menguasai integrasi AI end to end, dan itulah kenapa topik ini sangat relevan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang developer. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke, mungkin kita coba terlebih dahulu ngelihat bagaimana sih evolusi full stack developer di 10 tahun terakhir. Nah, kalau di 10 tahun terakhir teman-teman kita ngelihat bahwa full set atau skill set dari seorang full stack developer itu biasanya apa sih? Biasanya kan front end, back end, kemudian database gitu ya. Tapi sekarang ada satu layer tambahan yang mengubah semuanya. Namanya itu adalah large language model logic layer. Nah, kalau dulu teman-teman, kita sebagai developer biasanya kita hanya menulis logic. For example, kalau if A then B. Biasanya seperti itu kalau kita dahulu ya. Nah, sekarang AI yang menentukan logic layer-nya. Nah,
Berdasarkan apa sih biasanya? Berdasarkan tujuan dari si user. Jadi kita sebagai developer harus tahu nih, menentukan AI-nya berdasarkan tujuan-tujuan dari usernya. Dan berdasarkan apa lagi? Biasanya dari data yang tersedia dan juga konteksnya. Nah, jadi ketika klien nanti membutuhkan suatu aplikasinya untuk ini, kemudian data yang tersedia ini, kemudian konteksnya ini, kita sebagai seorang developer nanti harus bisa mengintegrasikan AI untuk menentukan logic hal tersebut gitu. Jadi kita sebagai developer sudah banyak lagi berubah. Kita jadi tidak hanya sekedar menulis rules satu persatu, kita sudah terbantu banget sama AI. Kemudian kita sebagai developer juga mendesain bagaimana sih AI ini bisa berpikir dan mengorkestrasi tools yang akan digunakan, yang dimana di next slide kita akan melihat tools-tools yang akan bisa digunakan sebagai developer, tools yang mana bisa kita gunakan untuk ngedevelop app-nya seperti itu. Nah, jadi kita sebagai engineer-nya teman-teman harus memahami cara ngatur reasoning AI tersebut. Oke, kita coba lihat dulu lagi. Oke, di sini dia yang saya sudah mention tadi. Jadi bukan sekedar API driven saja, tapi kita sebagai AI driven nanti dalam mendevelop suatu aplikasi seperti itu. Nah, kalau cara lama teman-teman, nah cara lamanya kalau kita membuat suatu API ya kan, semua rules itu kita tulis manual gitu ya. Dan biasanya itu workflow-nya kaku, tidak adaptif dia. Kalau ada data baru atau fitur baru, otomatis kita perbaiki gitu. Dalam cara yang terbaru, teman-teman, dalam AI driven, AI yang akan menentukan logiknya, seperti yang kita sudah bahas di slide sebelumnya, dia akan mempersonalize output atau keluaran dari si AI-nya gitu. Terus kemudian workflow-nya dinamis, bisa adapt ke data atau konteksnya secara real time. Nah, inilah teman-teman kenapa sih perusahaan besar sekarang banyak shifting ke AI native architecture gitu. Karena AI driven application ini jauh lebih fleksibel dan juga lebih scalable. Nah, itu dia teman-teman untuk perbandingan si API driven dan juga AI driven. Mungkin kita coba lihat sebenarnya apa sih itu AI native app gitu ya. Kita coba lihat dulu apa sebenarnya itu AI native app. Oke. Jadi teman-teman, AI native app itu bukan sekedar aplikasi yang menggunakan AI saja. Jadi dalam artian AI native app ini adalah aplikasi yang AI-nya sudah menjadi inti dari logiknya. Mungkin teman-teman biasa menggunakan API dari OpenAI atau Gemini gitu ya. Nah, itu kan kita hanya sekedar menggunakan API-nya saja gitu ya, tapi belum menjadi inti logik dari aplikasi yang kita buat. Sehingga sekarang sudah berubah sekali, jadi kita harus mendevelop aplikasi, harus menjadi AI-nya menjadi inti logiknya gitu. Biasanya arsitekturnya seperti apa? Mungkin kita coba lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, ini biasanya arsitektur dari AI native app yang akan kita develop gitu ya. Biasanya ada user, ya kan, di bagian usernya ada sisi user, kemudian ada sisi front end. Front end teman-teman sudah memahaminya, HTML, JavaScript, CSS dan sebagainya. Kemudian ada AI orchestrator. Nah, AI orchestrator ini yang biasanya ngedevelop logic dan sebagainya. Nah, lalu nanti ada tools seperti database, APIs, kemudian ada outputnya. Jadi teman-teman, kita tidak lagi punya backend yang hanya if else, tapi backend kita sekarang adalah ini AI orchestrator ini teman-teman. Di mana komponen kunci yang harus kita pahami itu adalah LLM, vector database, function calling, agents, kemudian context manager. Nah, dari semua komponen kunci ini itu bekerja membuat suatu aplikasi yang intelligence gitu. Nah, mungkin nanti slide selanjutnya kita coba ngelihat bagaimana komponen kunci ini eh, bekerja gitu ya. Karena setelah ini kita akan mempelajari fondasi utama atau pola utama dalam pembuatan suatu aplikasi AI native gitu. Oke, kita selanjutnya. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman ada sebenarnya patterns utama atau pola utama yang menjadi fondasi ketika teman-teman ingin ngedevelop suatu AI native modern atau di 2026 gitulah kita katakan ya.
Yang pertama ada yang namanya RAG. Apa RAG nih? Ini adalah Retrieval Augmented Generation. Nah, di sini kita nanti akan menggabungkan AI dengan data internal dari project yang kita buat, contohnya perusahaan tertentu gitu ya. Nah, kita akan menggabungkan datanya dengan data internal tersebut. Nah, kemudian nanti ada juga function calling. Function calling ini artinya kita memanggil tools-tools yang kita gunakan. Nah, nanti kita coba lihat tools-tools apa sih bisa digunakan gitu ya. Ada seperti mungkin teman-teman pernah mendengar LangChain dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga yang namanya agentic workflow, di mana di sini kita menggunakan AI agents-nya untuk eh, agar agennya bertindak sesuai function calling yang kita gunakan tadi gitu. Kemudian ada memory systemnya, di mana di memory system ini berdasarkan tools tertentu atau konteks tertentu yang di mana AI-nya akan menjawab menggunakan hal tersebut di mana sesuai konteksnya seperti itu. Oke, bentar. Oke, oke, kita masuk ke bagian pattern yang utama mungkin ya. Kita akan melihat kenapa sih RAG ini penting gitu ya. Oke, kita lihat yang slide pertama. Oke, teman-teman, kenapa sih sebenarnya Retrieval Augmented Generation ini penting gitu ya? Jadi, RAG ini teman-teman saya mention lagi bahwa ini teknik yang menggabungkan AI dan juga data internal perusahaan. Yang dalam artiannya, kalau kita menggunakan suatu RAG, tanpa menggunakan RAG, AI itu hanya sekedar menebak. Kalau dengan adanya RAG nih teman-teman, AI punya jawaban yang sesuai dengan data nyata gitu ya. Di mana dia flow-nya biasanya kalau teman-teman menggunakan RAG nanti ada dokumen. Nah, dokumennya kita chunking atau kita pecah-pecah, kemudian kita embed, kemudian nanti ada vektor DB ya. Vektor DB ini vektor database, kita ubah dia jadi bentukan database vektor, karena kan teks itu kita ubah jadi vektor nanti bisa gitu. Kemudian kita retrieval, kemudian kita masukkan ke large language model ya atau LLM gitu lah. Nah, biasanya teman-teman struktur yang digunakan perusahaan itu biasanya digunakan untuk knowledge base, kemudian ada chatbot CS ya. Kalau teman-teman pernah mendengar Cekat, salah satu yang paling populer sekarang buat chatbot CS ya. Kemudian ada juga interval document search. Nah, ini kayak kita eh, mencari data di internal kita, dan juga kemudian ada untuk productivity tools. Nah, ini salah satu kenapa RAG ini penting juga. Dan salah satu hal yang penting juga teman-teman pahami bahwa kenapa RAG penting, karena dia mengurangi hallucination dan juga meningkatkan akurasi dalam proses pembuatan development AI native app gitu. Oke, kemudian kita lihat pilar yang selanjutnya atau pattern selanjutnya ya, yaitu tadi kita katakan bahwa ada function calling. Kalau function calling nih teman-teman, ini fitur yang membuat AI ini bisa bertindak bukan cuman ngerespon doang, jadi bukan cuman bicara doang, dia bisa bertindak. Dengan artian kata, ketika kita punya data ya, kita bisa nge-query database-nya, kemudian ngambil data usernya, kemudian juga sebenarnya bisa kita ngupdate record atau ngupdate eh, data yang ada di database kita gitu ya. Kemudian bisa juga karena ada function calling ini, kita bisa memanggil API-nya gitu ya. Nah, kita juga bisa dapat menghitung sesuatu, lalu bisa menjalankan perintah seperti ngambil data eksternal dan sebagainya. Dan konsepnya function calling ini sederhana teman-teman. Kalau teman-teman develop app-nya nanti pakai function calling, jadi LLM as the logic. Dalam artiannya LLM yang menentukan logiknya. Kemudian tools tersebut yang akan mengeksekusi atau menjalankan aksinya. Jadi ini mengubah AI dari asisten ngobrol doang menjadi asisten kerja. Nah, ini yang penting mungkin teman-teman pahami juga kalau jadi developer nanti ya. Kalau eh, kita biasanya kan menggunakan ChatGPT hanya sekedar asisten ngobrol, asisten bertanya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau dia nanti kita menggunakan function calling ini, kita bisa membuat dia jadi sebagai asisten kerjanya gitu. Ya, itu dia. Kemudian selanjutnya kita eh,
pattern selanjutnya namanya adalah agentic workflow yang sudah kita mention tadi ya. Agentic workflow ini teman-teman sebenarnya apa sih? Nah, kalau function calling tadi kan membuat AI-nya bisa bertindak gitu ya. Kalau agentic workflow ini membuat AI kita bisa ngerencanain sesuatu sehingga dia bisa memahami goals kita, membuat rencana langkah-langkahnya gitu ya. Kemudian menjalankan tools yang kita gunakan, kemudian mengevaluasi hasilnya, lalu bisa juga untuk mengulangi bila hasil belum sesuai seperti itu. Dan mungkin teman-teman pernah mendengar tools yang namanya NHN ya atau N8N. Nah, itu kan salah satu tools automation. Nah, jadi kalau agent workflow ini kita biasanya membentuk workflow-nya di tools automation, tapi belakangan ini juga salah satu update OpenAI kalau teman-teman mengikutinya, mereka sudah menyediakan workflow di platform mereka dan di Google juga, tapi masih tahap beta. Saya sudah mencoba yang di OpenAI, tapi itu kurang lebih masih proses development sekali ya, belum semasif penggunaan N8N yang masih sangat populer sekarang untuk proses automation. Dan dengan agentic workflow ini, saya yakin teman-teman ini adalah masa depan dari task automations atau mengotomasi tugas teman-teman gitu. Dan bukan hanya sekedar rule based automation, tapi reasoning based automation gitu. Ya, begitu. Oke. Kemudian kita masuk ke oke. Jadi apabila teman-teman ingin betul-betul menjadi seorang developer full stack AI engineer gitu ya, ada beberapa layer engineering yang teman-teman harus pahami gitu ya. Dan untuk membangun AI native apps ini kita pakai framework 4 layer. Yang pertama itu ada nanti data layer, lalu ada model layer, nanti ada application layer sama infrastructure layernya sebenarnya gitu ya. Di data layer ini teman-teman kita data ingestion, kemudian kita cleaning, kita embedding, buatin pipeline-nya gitu ya. Kemudian kita vectorization atau kita buat pakai vector database biasanya. Ngubah data-data yang biasanya berupa dokumen atau teks kita ubah jadi suatu data vektor. Kemudian eh ada juga model layer. Model layer ini sebenarnya di sini nanti teman-teman ketika ngedevelop AI apps-nya gitu ya, teman-teman bisa memilih model-model yang eh, teman-teman ingin gunakan. Contoh mungkin model yang populer sekarang adalah GPT-5 yang baru update gitu ya. Kemudian kita juga sebenarnya bisa nge-fine tune model. Fine tune model ini yang kita udah diskusikan sebelumnya, tapi di sini kita mencoba menspesifikkan tugas dari si AI modelnya dengan data-data seperti function calling tadi dan juga data-data yang kita miliki gitu ya. Kemudian ada juga latensi sama cost-nya gitu ya. Latensi dan cost ini apa sih? Latensi ini kayak seberapa lama AI tersebut bisa menjawab eh apa ya, menjawab pertanyaan dari user. Kalau cost ini ya mungkin kan teman-teman pernah mungkin menggunakan API eh dari OpenAI itu kan per tokennya itu kita bayar ya. Karena kan kita menggunakan resource dari OpenAI-nya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan juga sebenarnya nanti. Kemudian ada di application layer. Nah, di application layer ini teman-teman memahami namanya API integration. Nah, saya yakin kalau teman-teman di sini ada yang back end, mungkin yang sudah sering berkaitan dengan API, lebih mudah menurut saya sekarang malah ya, ketika teman-teman berkarir di bidang back end dan memahami konteks API dan ingin lari ke dalam yang namanya full stack AI native apps, itu lebih mudah menurut saya. Dalam artiannya, karena teman-teman yang di back end sudah sering menggunakan API gitu. Karena di sekarang semasif itu AI masih banyak yang juga sekedar menggunakan API saja gitu ya. Nah, sehingga teman-teman yang dapat menggunakan API integration menurut saya itu lebih developmentnya lebih cepat gitu, lebih keren gitu ya. Kemudian ada function calling yang tadi kita bilang, ada agent juga. Kemudian di bagian infrastruktur layer sebenarnya sini teman-teman biasanya kita tidak perlu menggunakan server ya, nggak perlu server lagi. Jadi ada eh, GPU juga, kemudian monitoring, observability, caching. Nah, ini teman-teman yang namanya struktur kerja full stack AI engineer yang perlu teman-teman pahami apabila memang ingin menjadi seorang
full stack AI engineering di 2026 gitu. Oke, itu dia teman-teman eh untuk eh full stack data-datanya ya. Nah, sekarang kita mau coba memahami stack yang perlu teman-teman pelajari gitu ya. Tapi ini tidak perlu semua ya teman-teman ya. Ini tidak perlu semua. Kita hanya perlu memahami mungkin beberapa eh frameworks-nya, backend-nya gitu ya. Tapi mungkin bisa aja sih sebenarnya ditransfer knowledge-nya gitu ya. Dalam artian kita pelajari satu, kita bisa mentransfer knowledge-nya ke hal-hal tersebut gitu. Jadi teman-teman, di sini ada teknologi yang mendukung ketika teman-teman ingin ngedevelop suatu AI native apps yang semakin matang lah kita katakan, dalam artian semakin bagus gitu ya. Frameworks yang paling terkenal mungkin kalau saya yakin teman-teman di sini ada pendengar LangChain, Llama Index, kemudian ada Haystack juga gitu ya. Sebenarnya ini ada juga beberapa eh, buat frameworksnya. Nah ini frameworksnya sebenarnya ini buat Vector DB ini buat apa ya, database-nya ya, frameworks-nya sebenarnya. Kemudian ada juga Wefit, nah Wefit, Milvus, kemudian Chroma, kemudian ada ini juga Flowwise gitu ya. Ini mungkin frameworks yang populer yang perlu teman-teman coba kulik. Tapi buat awalnya teman-teman boleh pelajari dulu Langchain ini sama Llama Index karena ini yang paling banyak digunakan, entah penggunaan di Hugging Face dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian eh, untuk teman-teman eh, ada juga back-end-nya. Kalau kalau di back-end teman-teman di sini ada penggunaan Node.js ya. Teman-teman mungkin pernah menggunakan Node.js buat back-end, Fast API buat ngubungin API-nya. Kemudian untuk pemahaman yang lebih dalam ini ada OpenAI sama Anthropic pasti ya. Karena kita harus memahami hal tersebut. Lalu ada front-end, Next.js, Vercel, kemudian Streaming by Components. Nah, untuk buat elemen ops-nya kita biasanya menggunakan Docker, Kubernetes, Model Monitoring, sama RAG Evolution Tools. Dan inilah teman-teman stack developer yang perlu teman-teman pelajari di 2026 menurut saya gitu ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, mungkin kalau kita melihat example arsitekturnya teman-teman, gimana sih sebenarnya arsitektur dari AI native app yang biasa kita gunakan gitu ya. Biasanya teman-teman kita menggunakan Next.js contohnya buat front end, ada kemudian Node.js itu buat orchestrator di mana sebagai backend logiknya gitu ya. Kemudian mungkin di sini saya gunakan OpenAI LLM plus function callingnya itu buat model AI-nya gitu ya. Kemudian ada Wefit buat vektor DB-nya atau database vektornya. Kemudian ada PostgreSQL untuk structure datanya. Kemudian ada juga deployment menggunakan ya ini yang ada Vercel sama Cloudflare mungkin ya teman-teman yang populer. Dan ya ini contoh adalah arsitektur yang sudah banyak digunakan di startup AI first sih seperti ini. Next.js buat front end, Node.js sebagai orchestrator atau sebagai backend logiknya, kemudian OpenAI sebagai LLM dan function callingnya, Wefit for vector search, Postgres untuk datanya, Vercel buat deploymentnya. Nah, ini contoh dari arsitekturnya teman-teman. Apabila teman-teman ingin betul-betul mempelajari ini, boleh teman-teman nge-build project atau example project dari tools-tools yang ini. Ya, eh kemudian oke, mungkin setelah itu kita harus memahami sebenarnya real case atau real use case dari AI native apps ini. Jadi biasanya teman-teman, yang pertama itu mungkin adalah Smart Operational Assistant. Ini salah satu real use case dari AI native apps yang perlu di-develop teman-teman. Coba teman-teman bayangkan bahwa asisten internal yang bisa menjawab SOP gitu ya, ngambil data, kemudian bisa menggunakan eh, API internal juga, terus ngambil data dari internalnya pakai API dan membuat laporan otomatis gitu ya. Dan semua dengan yang namanya agents. Nah, ini contoh use case yang biasanya bisa teman-teman develop juga tanpa yang namanya hard code rules gitu. Kemudian ada juga real use case selanjutnya yaitu RAG Knowledge System. Nah, ini contoh yang sangat populer sekarang ya teman-teman ya, yaitu chatbot atau customer service gitu ya.
Nah, dengan yang namanya RAG Knowledge System ini, teman-teman, perusahaan kalau punya banyak nih dokumen dengan RAG, semua itu bisa diakses dengan bahasa yang lebih natural, dan ini bisa jadi ngebantu yang namanya customer support, HR, dan juga tim onboarding gitu. Nah, yang terakhir mungkin kita bisa ngelihat bahwa eh real use case-nya adalah AI debugging atau development agent, di mana di sini teman-teman agen ini bisa ngebaca log error atau nganalisis kode smells-nya dan memberikan rekomendasi perbaikan. Bahkan ngejalanin unit test. Nah, ini kalau teman-teman bisa juga pakai AI native apps dalam development-nya gitu ya. Dan ini teman-teman akan sangat mengubah cara kerja developer gitu ya. Ya, itu dia teman-teman untuk use case-nya. Kemudian kita coba ngelihat tantangannya dulu ya. Jadi tantangan besar teman-teman dalam proses pembuatan atau development AI engineering yang berdasarkan pengalaman saya juga, yang salah satunya itu teman-teman adalah namanya hallucination. Hallucination ini apa? Hallucination ini ketika nanti model AI-nya ngejawab bukan berdasarkan data sesungguhnya gitu ya. Contoh, ada berapa sekarang eh, provinsi di Indonesia. Nah, karena datanya tidak ada, dia bakal ngejawabnya 20, 27 atau kurang update seperti itu. Ya. Dan ini salah satu masalah umum yang biasa eh, ditemui Mas ya. Dan kita juga harus sebenarnya harus realistis juga karena dalam proses pembuatan AI native ini masih banyak tantangan besarnya gitu ya kan. Kemudian yang selanjutnya ada konteks window limit gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan model yang free gitu kan, kalau di ChatGPT pasti dia ada free batasan gitu ya. Dalam artian ketika kita membuat contoh, buatkan ini dalam 200 halaman, dia tidak akan bisa menjawab seperti itu gitu kan, karena masih ada konteks window limitnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya model drift. Model drift ini teman-teman, ini ketika nanti kita bertanya ke AI, tiba-tiba dia berubah menjadi role yang berbeda. Dalam artian, contoh kalau kita buat customer service untuk customer service coding gitu kan, tiba-tiba dia menjadi customer service gym karena dia modelnya berubah-ubah gitu ya. Nah, itu perlunya teman-teman sebagai developer perlu men-fine tune model tersebut gitu. Lalu kemudian yang terakhir mungkin, ada latensi dan biaya inference ya. Di latensi ini sering sekali kita menggunakan eh, model AI itu kan karena kita menggunakan bump server gitu ya. Jadi kita menggunakan server mereka, waktu yang digunakan itu dalam proses outputnya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang 5 second dan sebagainya gitu kan. Nah, ini masih perlu jadi tantangan juga karena ketika latensinya sangat lama itu akan mempengaruhi dari proses bisnisnya gitu juga ya. Kemudian ada biaya inference-nya. Ini teman-teman mungkin sekarang OpenAI per tokennya dalam model AI-nya itu masih sangat mahal ya. Saya juga belum update sekali sekarang. Tapi ketika GPT-4.1 kalau tidak salah itu per tokennya 0,01 dolar teman-teman. Gitu teman-teman. Kemudian ketika teman-teman nanti yang betul-betul ingin menjadi seorang AI engineer dan juga AI native apps, berarti harus belajar memahami tantangan-tantangan ini seperti itu. Ya, mungkin kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya best practice yang mungkin bisa kita lakukan sekarang ya. Ya, best practice-nya mungkin teman-teman bisa menggunakan yang namanya guardrails. Guardrails ini untuk ngebantu banget ketika nanti teman-teman nge-develop AI native apps-nya, kemudian tingkatkan kualitas konteks ya. Ini konteks layering. Dalam artiannya teman-teman harus memastikan sistemnya tetap reliable. Dalam artian konteks penggunaan modelnya harus teman-teman sesuaikan gitu. Dan harus menggunakan yang namanya kombinasi RAG atau Retrieval Augmented Generation tadi dan juga tools yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini baru sebenarnya kita pahami prompt versioning. Nah, di sini mungkin yang teman-teman ini bisa pelajari prompt versioning gitu ya, karena kita kan bisa menyesuaikan prompt terhadap konteks yang ingin kita miliki gitu ya. Lalu ada juga coaching dan batching, lalu ada model model fallback. Nah, ini teman-teman yang perlu eh, practice untuk memastikan sistem tetap, tetap reliable sehingga eh, teman-teman di tim engineeringnya, semisal di perusahaan teman-teman dapat ngedevelop AI native app-nya secara baik gitu. Oke, itu dia teman-teman untuk eh, AI native apps best practice-nya. Kita coba lihat selanjutnya. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih bingung sebenarnya, bagaimana Bang kalau semisal saya memang betul-betul ingin menjadi developer AI native apps,
di 2026, tapi saya belum tahu belajarnya mulai dari mana gitu ya. Oke, jadi ini mungkin roadmap yang bisa saya berikan buat teman-teman coba pelajari kalau semisal ingin belajar dari foundation hingga eh, advance gitu ya. Jadi ini saya bagi jadi 3 tahap roadmapnya. Kalau menjadi full stack AI engineer, yang pertama teman-teman harus memahami yang namanya foundation JavaScript atau Python, minimal JavaScript deh ya. Nah, setidaknya teman-teman memahami konsep programming JavaScript atau Python, kemudian memahami yang namanya API integration. API integration itu apa? Itu ketika kita menggunakan API dari model-model yang sudah ada, kemudian menggabungkannya dengan aplikasi kita gitu ya. Kemudian, nah ini saya katakan tadi yang bahwa backend itu lebih mudah sebenarnya ketika kita belajar menggunakan API yang tersedia, karena sering menggunakan API ya kan. Jadi teman-teman setidaknya memiliki fundamentals dari backend. Fundamentals backend itu apa? Contohnya bagaimana meng-query database, bagaimana ngelola database, dan sebagainya gitu. Lalu kita masuk ke AI Basics. Nah, di AI Engineering Basics ini teman-teman perlu memahami yang namanya embeddings. Embeddings ini ketika kita mengembed suatu data nanti, kemudian data-data teks tersebut kita ubah menjadi vector database gitu ya. Kemudian kita masukkan ke dalam RAG. Nah, di sini ada juga prompt engineering, lalu ada function calling sama basic ya agents lah gitu ya. Kemudian di level advance-nya untuk teman-teman pelajari adalah monitoring gitu ya. Monitoring itu dalam artian ngelihat bagaimana si AI native apps-nya bekerja gitu. Kemudian ada latency optimization. Latency optimization ini gimana supaya model tersebut tidak lama banget dalam merespons suatu pertanyaan atau query gitu kan. Nah, kemudian ada juga agentic workflows. Nah, itu yang tadi kita coba lihat. Nah, di sini biasanya penggunaan tools workflow gitu ya, seperti N8N dan juga banyak hal, ada Zapier dan sebagainya. Kemudian ada multimodal pipeline dan deployment dan infra gitu. Jadi saran dari saya teman-teman tidak harus sebenarnya langsung belajar sekaligus semuanya gitu ya. Teman-teman mulai aja dari dasar gitu ya, dari dasar dari foundation, kemudian belajar AI Engineering Basics, kemudian belajar ke advance-nya gitu. Itu dia teman-teman untuk roadmap yang mungkin bisa saya berikan untuk teman-teman yang memang ingin betul-betul eh, menjadi seorang AI native developers di 2026 gitu ya, atau di 2026 gitu. Ya, seperti itu teman-teman. eh Mungkin oke, kita masuk ke oke. Sepertinya material kita sebenarnya sudah habis teman-teman, tapi di sini saya sebagai eh, project lead dari Data Studio ingin memberitahukan dan memperkenalkan teman-teman bahwa dalam proses membantu mengatasi gap teknologi di Indonesia ini, kita memberikan wadah baru atau platform baru untuk teman-teman yang namanya Data Studio, di mana di Data Studio ini teman-teman kita ingin membantu teman-teman dalam proses belajar data dan juga AI, yang dimana kita merancang kursus untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang profesional di bidang data gitu ya. Nah, karena kita sama-sama ketahui bahwa gap pengetahuan atau pemahaman masyarakat Indonesia terkait teknologi gitu ya, apalagi terkait spesifik di bidang data dan AI itu sangat jauh ya. Nah, kita dari Data Studio by Coding Studio ingin membantu teman-teman eh, dengan membuatkan wadah berupa platform belajar data ini. Mungkin teman-teman bisa diakses di datastudio.id. Teman-teman boleh ke datastudio.id. Di sini kita menyediakan kursus berupa bidang data science, AI, dan pembelajaran yang praktis, relevan, dan ramah untuk teman-teman semua gitu ya. Di sini boleh teman-teman akses ke all course-nya ya. All course-nya di sini ada beberapa kursus seperti penggunaan AI marketing, sales, data analyst, AI for finance, for accounting, dan sebagainya. For from engineering juga teman-teman boleh akses, boleh coba dilihat-lihat di mana kalau teman-teman merasa ingin belajar, boleh dicoba terlebih dahulu. Ya, mungkin kita coba lihat terlebih dahulu apa saja sih keuntungan kalau teman-teman belajar semisal menggunakan platform kita di Data Studio gitu ya. Teman-teman, kalau di Data Studio kita bakal nge-develop kursusnya
project based learning, di mana teman-teman akan belajar menggunakan hands-on di case study realnya gitu ya. Semisal tadi ada di bidang marketing ya, HR, finance, product, engineering, dan lain sebagainya. Dan yang pasti ini relevan di bidang pekerjaan teman-teman, di mana semoga itu juga bisa membantu teman-teman untuk lebih produktif di bidang pekerjaan teman-teman. Lalu kita juga ada bimbingan portofolio ya, di mana ini berisi proyek-proyek AI, analitik, automation, dan juga implementasi realnya juga. Dan tentu saja kita akan membantu teman-teman dengan menggunakan mentor-mentor yang sangat berpengalaman di bidangnya, sehingga teman-teman semua dapat belajar bersama kita di Data Studio juga. Lalu akses belajarnya fleksibel teman-teman, di mana teman-teman juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tinggal teman-teman mengatur waktu dan bisa diakses langsung di learning platform. Lalu kemudian teman-teman kita juga memberikan yang namanya networking profesional. Jadi ketika teman-teman nanti belajar di platform kita di Data Studio, teman-teman akan dapat akselerasi kesempatan ya berkarir dalam di industri digital, karena teman-teman akan mendapatkan namanya certification dan lain sebagainya seperti itu ya, sehingga itu memperluas relasi karir teman-teman serta membuka peluang kerja di industri tersebut ya. Kemudian ada juga kita konsultasi skill dan karir, dan ini bisa dapat bimbingan langsung dari praktisi data dan AI-nya gitu ya, sehingga membantu teman-teman memilih jalur karir gitu. Dan kalau teman-teman yang masih bingung juga boleh sebenarnya langsung coba platform kita, langsung chat aja ada di kolom chatnya tersebut ya. Kemudian ada real time learning tracker, di mana teman-teman dapat memantau perkembangan belajar teman-teman secara fitur progressive tracking gitu ya, mulai dari awal belajar hingga teman-teman menyelesaikan kursus dan mendapatkan yang namanya certification. Nah, seperti itu teman-teman. Itu dia teman-teman, mungkin sedikit dari saya mengenai platform yang kita baru aja launching, yang dimana kita mencoba untuk membantu teman-teman menyiapkan wadahnya gitu ya. Tapi mungkin sebelum itu teman-teman, saya mau coba untuk memberikan brief singkat terkait coding studio yang menaungi Data Studio ya. Jadi ini beberapa eh, misi yang sudah kita lakukan untuk menutup digital talent gap di Indonesia ya. Jadi pertama kali eh, launch on demand learning platformnya di tahun 2020 sampai 2022 ya, itu di Coding Studio ya namanya. Kemudian di 2023 kita baru aja ngebuka kantor di IT Learning Center di Bekasi itu teman-teman. Apabila teman-teman mau mencoba melihat, boleh langsung datang aja di Bekasi, tepat di depan gedung Mall GGP gitu ya. Kemudian di 2004 kita baru aja launching produk baru namanya Cyber Studio. Di sini juga kita ingin membantu teman-teman yang mau belajar tentang cyber, dan juga kita mencoba untuk memberikan pemahaman tentang cyber security gitu ya. Kemudian kita juga ada Digiforce, di mana di sini Digiforce kita ingin membantu bisnis-bisnis terkait talent gap di perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian di 2025 ini kita baru aja uh, nge-launching Data Studio, yang dimana di sini kita ingin membantu teman-teman semua dan setiap pihaknya untuk belajar mengenai AI dan data gitu ya. Dan begitu aja untuk mungkin brief singkat tentang Coding Studio dan Data Studio ya teman-teman ya. Ya, oke. Ini mungkin uh, untuk teman-teman ketahui bersama bahwa di special launching ini dan di webinar ini teman-teman, apabila teman-teman sekarang mengambil kesempatan atau mau belajar langsung di platform kita, kita memberikan diskon teman-teman berupa pemotongan harga dari 120 jadi 60.000 untuk setiap course. Jadi ketika teman-teman mau beli satu course sekarang hanya 60.000 banget, dan mungkin kita memberikan ini supaya teman-teman bisa juga belajar dan mendapat kesempatan untuk belajar tentang AI dan data di platform kita seperti itu. Dan eh, penawaran ini terbatas ya teman-teman, hanya sampai 30 Desember. Jadi kalau teman-teman ingin mau belajar sekarang tentang data dan AI, entah itu di bagian marketing, produk, HR, dan lain sebagainya, dan engineering juga, boleh langsung aja klaim promo ini teman-teman, karena penawarannya hanya sampai 31 Desember. Ya,
Itu teman-teman buat special launching dari Data Studio, teman-teman. Oke, mungkin sekian teman-teman untuk materi hari ini. Semoga materi yang saya berikan dan saya paparkan bisa menjadi gambaran ya lebih jelas buat teman-teman tentang masa depan AI engineering dan langkah-langkah untuk mulai belajar gitu ya. Saya yakin teman-teman di revolusi AI sebenarnya menurut saya pribadi bukan developer yang akan digantikan, tapi orang-orang yang tidak ingin upskilling atau terus belajar gitu ya. Dengan teman-teman join di webinar ini aja salah satu cara teman-teman untuk terus belajar, dan salah satunya tadi kita juga sediakan platform Data Studio gitu ya. Dan kalau teman-teman ingin connect dengan saya, boleh eh, hubungi saya di email ini haryopurba37 gmail, atau kalau teman-teman mau connect, saya juga ada LinkedIn Haryo Tua Purba. Boleh teman-teman connect aja langsung, tanya-tanya aja langsung. Saya pasti akan menjawab, dan kita juga bisa berdiskusi mengenai tentang AI, development atau apapun itu. Dan ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Oke, luar biasa banget. Terima kasih Mas Aryo atas insight-nya yang benar-benar membuka gambaran tentang bagaimana AI native apps bakal jadi standar baru dan apa aja sih yang harus developer siapin dari sekarang. Oke, teman-teman yang masih penasaran dan ingin bertanya lebih lanjut, tenang aja karena sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sebelum menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, teman-teman silahkan mengisi feedback form yang linknya akan tertera di layar dan juga dikirimkan di kolom chat Zoom. Oke, karena daftar peserta untuk ujian giveaway hari ini, yaitu free course dari Data Studio, akan diambil dari feedback form yang telah teman-teman isi. Jadi pastikan teman-teman sudah submit supaya namanya masuk ke spin wheel giveaway nanti. Oke, seperti biasa di akhir sesi nanti aku mau kasih tahu nih akan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik. Jadi jangan ragu untuk ajukan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Siapa tahu hari ini adalah lucky day kamu. Oke, teman-teman gimana nih? Udah pada isi-isi link feedback formnya? Aku pengen kasih tahu dulu ya teman-teman, kalau biasanya mungkin di event-event EDD atau EDC kita, feedback form itu diisi di akhir acara atau kamu boleh simpan linknya nanti. Nah, kalau sekarang karena kita ada special spin wheel nanti, kamu isinya sekarang agar nama kamu bisa masuk ke dalam spin wheel dan berkesempatan untuk menangin free course dari Data Studio nanti. Oke. Oke, kalau gitu kita mungkin lanjut aja ke sesi Q&A-nya ya. Baik, Mas Aryo, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman hari ini? Siap, Mbak Salsa. Oke, kalau gitu langsung aja ya Mas ya. Kita ke pertanyaan pertama nih, ada dari Kafaza Mutaki. Ini agak panjang nih pertanyaannya ya Mas ya. Tren menuju autonomous agent sangat menarik, namun juga memunculkan tantangan besar dalam hal kontrol, keamanan, dan keandalan atau trustworthiness. Dalam konteks pengembangan AI native apps untuk tahun 2026, strategi workflow engineering seperti apa yang dapat diterapkan untuk memitigasi resiko unintended actions atau hallucinations dari autonomous agents ini. Secara spesifik, bagaimana cara merancang mekanisme human in the loop yang efektif dan tidak mengorbankan skalabilitas agent. Jadi inti dari pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi hallucination dari AI tersebut, atau jika tidak memungkinkan, bagaimana cara menguranginya. Silakan Mas. Oke, thank you Kak Faja Mutaki. Keren banget pertanyaannya, sangat panjang dan sangat sangat keren. Oke, jadi inti pertanyaan seperti ini ya. Untuk mengurangi resiko unintended actions dan juga hallucination gitu ya. Kuncinya itu sebenarnya ngedesain agent sebagai bagian dari workflow yang terkontrol, bukan sebagai entitas yang bebas berkeliaran. Nah, secara praktis saya sudah menjelaskan juga tadi di bagian slide-nya. Di bagian slide itu tadi kita menjawab mengenai menggunakan guardrails di level sistemnya, bukan hanya bagian promnya aja gitu kan. Guardrails itu kita membuat batasan di agentnya gitu sehingga dia tidak bebas berkeliaran gitu. Dan ada polanya sebenarnya, jadi harus nge-planning dulu, baru nge-execute, baru nge-review. Jadi agentnya bisa diminta ngejelasin
rencana langkahnya dulu ya. Kemudian model lain atau rule engine-nya ngecek konsistensi dari risikonya. Dan sebenarnya kita juga bisa masukkan human in the loop-nya. Mungkin masuk dalam artiannya kita masukin eh, human touch-nya juga sih dalam proses development-nya. Lalu nanti ya proses di feedback looping-nya dan observability-nya mungkin gitu ya. Ya, mungkin itu sih jawabannya buat Kak Faja Mutaki. Keren banget pertanyaannya. Thank you, thank you. Oke. Terima kasih Mas Aryo. Semoga terjawab ya Kak Faza. Selanjutnya, Mas Aryo ada pertanyaan dari Kak Tendi Rahmat. Function calling membuat AI bisa mengeksekusi perintah, lalu bagaimana cara membatasi ruang gerak LLM agar hanya menjalankan fungsi yang aman dan mencegah eksekusi yang tidak diinginkan? Silakan Mas Aryo. Oke, thank you Kak. Mungkin salah satunya tadi kita juga sudah ngebahas penggunaan function calling di mana di situ kita membuat AI-nya tidak lari-larian juga gitu dalam artian dia nggak ngejawabnya kejauhan gitu ya. Kemudian dia sesuai konteks. Nah, kalau dari pertanyaan kakaknya tadi, mungkin eh sebenarnya udah Kak Tendi ya dia. Oke. Ya, itu mungkin bisa penggunaan beberapa function calling seperti vector DB, kemudian ada memori yang tersimpan gitu ya, sehingga ketika kita ngedevelop AI-nya, dia berdasarkan memorinya, jadi gitu. Jadi dia tidak lari dalam artian menjawab sesuatu yang sangat general. Contohnya ketika nanti Kak Teddy ngedevelop chatbot gitu ya, chatbot buat suatu perusahaan gym gitu kan, tiba-tiba ada customer service, ada klien yang masuk dan bertanya ke produknya gitu, tapi dijawab malah service yang tersedia. Itu kan salah satu kesalahan dalam penggunaan function calling-nya gitu ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan ketika dalam proses pembuatan memorinya, di mana memori itu berkaitan dengan vektor DB-nya. Seperti itu mungkin Kak Teddy. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, semoga terjawab ya Kak Tendi. Selanjutnya, Mas Aryo ada pertanyaan dari Kak Izwan Nursandi. Apakah AI native entrepreneurship akan menjadi jalur karir baru yang lebih relevan dibanding sekedar menjadi software engineer? Silakan Mas Aryo. Ya, mantap sekali pertanyaannya. Oke. Oke, ini dari POV saya dan juga berdasarkan research saya yakin teman-teman bahwa software engineer memang tetap menarik walaupun demand-nya sudah semakin banyak. Bukan demand semakin banyak, demand-nya tetap banyak, supply juga semakin banyak. Tapi ketika teman-teman ingin menjadi AI di bagian proses pembuatan suatu produk gitu ya, sebenarnya itu juga baik teman-teman. Tapi apakah dua-duanya tetap ada yang lebih baik? Menurut saya dua-duanya tetap baik. Dan teman-teman tetap bisa menjadi software engineer juga di bidang AI. Kemudian juga bisa juga nge-development eh, suatu produk atau service gitu ya. Tentang build SaaS gitu ya. Atau SaaS menggunakan AI. Dan itu tergantung teman-teman sekarang sih. Jadi menurut saya pribadi mungkin ya terkait tergantung pilihan teman-teman aja gitu. Ya gitu Kak. Thank you buat Oke. pertanyaannya. Ya, semoga terjawab ya Mas Izwan. Selanjutnya ada dari Kak David Nazril. Mau tanya dong Kak, kira-kira di masa-masa perkembangan AI yang udah pesat ini, apakah programmer full stack masih bisa sustain tanpa belajar AI engineer? Kalau enggak alasannya apa dan kalau bisa kok bisa begitu? Silakan Mas Aryo. Ya, oke. Thank you banget buat pertanyaannya. Oh, oke, apakah bisa sustain atau tidak? Jadi teman-teman yang membuat kita tidak sustain itu sebenarnya karena kita tidak adapt terhadap perkembangan dan kita tidak belajar terus-menerus gitu ya. Jadi apakah masih bisa setahun 2 tahun ke depan mungkin masih masih bisa di Indonesia gitu. Tapi kalau teman-teman ingin terus upskilling gitu ya, dalam artian terus belajar dan terus memahami tentang AI, nah itu yang lebih baik teman-teman. Tapi apakah tadi pertanyaan balik lagi, apakah bisa? Ya mungkin bisa setahun 2 tahun ke depan gitu ya. Tapi ya pasti teman-teman bukan sebagai eh, seseorang yang paling dicari jadinya gitu. Jadi oleh karena itu saran saya teman-teman upskilling saja, belajar gitu, belajar bagaimana ngedevelop AI-nya gitu ya. Jadi
menurut saya memang growth mindset itu tuh penting ya, kemauan untuk belajar terus menerus gitu, entah kita sebagai developer atau apapun itu. Ya mungkin gitu sih Kak, thank you buat pertanyaannya. Oke, kita akan lanjut. Ini ternyata ada satu pertanyaan lagi nih Kak dari Kafaza Mutaki. Woi. Mengingat perkembangan AI begitu pesat, dalam pengembangan AI tentu membutuhkan training AI dan membutuhkan resource yang begitu besar. Kita bisa lihat dari berita bahwasannya training AI menggunakan air dalam jumlah yang besar. Pertanyaan saya adalah, sikap kita sebagai developer dalam menggunakan AI agar bisa terwujudnya pengembangan AI yang ramah lingkungan. Silakan. Wah, ngeri banget pertanyaan Kak Fajar Mutaki, tapi keren-keren. Pertanyaan deep banget ya. Oke, jadi memang betul teman-teman, resource yang digunakan untuk ngedevelop AI itu menggunakan listrik sebenarnya, bukan air mungkin ya, tapi listrik. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa data yang disimpan itu biasanya kan di tempat yang dingin. Nah, mungkin teman-teman tahu bahwa di China gitu ya, mereka menyimpan data centernya di laut gitu ya. Dan itu sebabnya teman-teman mungkin tahu perkembangan DeepSeek gitu ya. Infonya DeepSeek itu kan kenapa costnya sangat minimal itu, karena salah satu resource yang mereka gunakan untuk ngedevelopment AI-nya lebih murah dibanding US gitu. Itu salah satu yang menjadi viral di belakangan itu, model DeepSeek gitu ya. Terus kemudian dalam penggunaan resource listrik dan sebagainya itu, gimana respon saya atau respon kita sebagai developer untuk hal tersebut ya? Salah satunya mungkin kita bisa bertanya ke AI hal-hal yang penting saja gitu ya. Karena kan setiap prompt yang kita berikan itu, token itu sebenarnya menggunakan listriknya. Dan kemudian ya kita menggunakan resource yang free juga kalau semisal kita mau ngedevelop AI produk yang simple gitu. Terus kemudian teman-teman bisa join Greenpeace mungkin. Ya mungkin seperti itu jawaban saya buat Kak Faja Butaki. Tapi pertanyaannya sangat bagus sih. Thank you Kak Faja. Oke, terima kasih Mas Aryo. Semoga terjawab ya Mas Faza. Selanjutnya, ada pertanyaan dari James Alvaro atau seorang mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Kalimantan. Ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa engineer tidak lagi fokus pada hardcore if else, melainkan pada orchestration di mana AI menentukan logikanya sendiri. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melakukan debugging atau unit testing yang efektif jika alur logikanya ditemukan dinamis oleh AI dan selalu berubah-ubah atau non-deterministik? Kemudian mengenai agentic workflow yang melakukan perulangan atau looping untuk mengecek hasil dan merencanakan langkah selanjutnya, bagaimana strategi terbaik menangani user experience atau UX agar pengguna tidak bosan menunggu proses berpikir yang lama. Silakan Mas Aryo. Oke, thank you buat pertanyaannya. Oke, jadi tadi pertanyaannya dari siapa ya Kak? Dari Dari James Pulung. jam 10. Oke. Oke. Thank you Kak jam 10. Nah, eh bentar, saya coba cari namanya karena panjang sih tadi pertanyaan. Oke deh. Sebenarnya teman-teman ketika nanti ngedevelop AI-nya, apakah perlu lagi logic if else tadi dan lain sebagainya, itu sudah sangat dibantu sama AI teman-teman. Dalam artian, mungkin teman-teman membaca bahwa junior developer itu tergantikan karena adanya AI tersebut ya. Gap-gap dari junior developer ke senior developer itu tergantikan karena kan tugas sesuatu yang berulang itu biasanya diberikan kepada junior developer, sedangkan senior developernya langsung ngedevelop aplikasinya. Jadi dengan adanya AI itu sangat terbantu ketika kita ngedevelop aplikasi, sehingga tugas-tugas yang berulang tadi bisa kita curahkan ke semuanya ke AI. Nah, dalam artian tadi kita ketika ngedevelop aplikasi tidak perlu menggunakan eh, logic yang berdasarkan rule kita berikan, itu dalam artiannya kita memberikan AI-nya respon dan konteks tertentu sehingga kita dapat mendevelopnya lebih cepat seperti itu. Dalam konteks mungkin pertanyaan lagi bahwa mungkin analogi sederhananya bahwa junior developer tergantikan dengan adanya AI sehingga kita sebagai development AI-nya, development aplikasinya lebih mempercepat proses pembuatannya. Seperti itu mungkin Kak James Pulung.
Oke, terima kasih Mas Aryo. Semoga terjawab ya Kak James. Selanjutnya nih Mas Aryo ada pertanyaan dari Kak Ali Sukrajab. Apa bedanya dengan vibe coding seperti kursor atau Replit yang lagi tren dan nampaknya dulu digunakan hanya sebagai prototype tapi sekarang lebih dalam termasuk fungsi backend dan frontend juga bisa integrasi dengan API. Silakan Mas Aryo. Ya, thank you sekali buat pertanyaan Kak Ali Sukrajab. Oke, bedanya dengan vibe coding, ketika kita vibe coding kan itu kita menggunakan tools AI ya. Tools AI dalam artian seperti kursor gitu ya. Kemudian ada Replit gitu ya. Jadi kalau kita mau ngedevelop aplikasi, tapi kita pakai tools AI bukan dalam artian AI-nya yang menggunakan aplikasinya yang menggunakan AI gitu. Nah, contohnya kalau aplikasi yang menggunakan AI itu ya contohnya di dalam proses pembuatannya nanti kita menggunakan LangChain, ada kemudian vektor database-nya, kemudian kita menggunakan eh, lama indeks juga dalam proses pembuatannya. Itu sangat berbeda ya Kak Ali Sukrajab. Itu berbeda kalau dengan vibe coding. Vibe coding itu proses pembuatan aplikasinya, tapi kalau kita belajar hari ini, aplikasi kita yang menggunakan AI di dalam eh, development-nya gitu. Ya, begitu Kak Ali Sukrajab. Oke. Thank you pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Aryo. Ini ada pertanyaan terakhir yang dirangkum dari beberapa peserta nih. Di Data Studio itu belajarnya by video, modul, atau live class nih Mas Aryo. Oke, boleh dijelasin? Oke, thank you Kak Sasa buat pertanyaannya. Oke, jadi Data Studio kita menyediakan platform dan mewadahi teman-teman eh, berupa course berupa text based, video based juga. Kemudian juga kita mungkin dalam waktu dekat akan menyediakan live class juga untuk teman-teman yang ingin belajar tentang data dan AI. Namun untuk saat ini kita masih menyediakan berupa text based yang bisa teman-teman akses dan bisa belajar di mana saja. Dan untuk video base-nya mungkin dalam waktu dekat kita juga akan launching juga dan buatkan untuk teman-teman pelajari. Lalu untuk live class juga mungkin akan dalam waktu dekat kita coba siapkan. Seperti itu teman-teman. Thank you buat pertanyaannya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, karena waktu sesi tanya jawab udah habis nih. Kita akhiri dulu ya sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih banyak Mas Aryo. Jawaban-jawabannya benar-benar membuka perspektif dan ilmu baru juga untuk teman-teman yang bertanya dan hadir pastinya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan. Untuk teman-teman yang udah sempat bertanya tapi belum sempat kepilih nih untuk dijawab, jangan khawatir karena masih banyak event Exabytes lainnya yang bisa kalian ikuti dan untuk terus menambah insight dan pengalaman baru. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Aryo atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Semoga selalu sehat, sukses, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Oke, gimana nih teman-teman ya, materi hari ini yang sudah dibagikan oleh Mas Aryo itu selain daging banget, pastinya relevan banget ya dengan hal-hal yang ingin kalian cari hari ini. Tentang AI native dan juga tadi dengan full stack AI engineer itu kayak gimana sih? Nah, oke, seperti biasa, untuk mendapatkan materi presentasi dan e-certificate, teman-teman bisa langsung isi link feedback yang dikirimkan melalui kolom chat. Untuk teman-teman yang tadi belum sempat isi, bisa langsung diisi ya sekarang. Karena spesial untuk event hari ini, semua peserta yang mengisi link feedback form akan otomatis masuk dalam undian giveaway free course dari Data Studio. Yuk diisi, siapa tahu kamu yang jadi pemenang giveaway-nya hari ini. Nah, pastikan juga kalian sudah login ke akun Exabytes ya. Kalau belum punya juga nggak apa-apa, kalian masih bisa sign up dulu karena cepet kok sign up-nya atau simpan linknya. Tapi jangan tunggu sampai acaranya selesai karena kalau gitu kamu nggak bisa masuk undian giveaway dari Data Studio. Sayang banget nggak sih? Nah, yang udah selesai isi boleh juga dong kasih reaction di kolom komentar atau emoji biar kita bisa lanjut nih ke sesi selanjutnya. Oke, tapi nggak sabar banget sih. Aku juga penasaran banget ya, karena pemenangnya ada 10 loh. Ditambah lagi pemenang 3 penanya terbaik dari Exabytes nanti. Waduh, hari ini pemenangnya banyak banget sih. Nah, oke.
Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mengisi link feedback formnya. Sebelum kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman penanya terbaik, aku mau ingetin dulu nih beberapa informasi menarik dari Exabytes. Seperti yang tadi di awal sudah aku sampaikan, Exabytes mengadakan promo giveaway iPhone 15. Kalian gak salah dengar, jadi kalian ini bisa bawa pulang iPhone 15 gratis. Hanya dengan membeli domain apapun untuk 1 tahun dan cukup transaksi total minimal 250.000 per bulan. By the way, bulan ini tuh bulan terakhir giveaway ini akan diadakan. Masih ada cukup waktu nih, karena sekarang kan masih tanggal 4. Terakhir kan tanggal 31 Desember, jadi kalian masih punya waktu untuk ikut undiannya dan kumpulin peluang menangnya. Tahun baru enaknya sih pakai HP baru ya. Jadi yuk beli domainnya dan ikutin undiannya. Selanjutnya, aku mau kasih tahu teman-teman yang suka ikut event digital, marketing dan teknologi, ada kabar baik nih. Marketing Fest 2025 akan kembali hadir dengan tema Brand Marketing Reimagine Human plus AI. Acara ini akan diadakan pada Kamis 11 Desember 2025 jam 9 sampai jam 2 siang atau sampai selesai di CBN Hall Menara Kuningan. Bakal ada banyak hal menarik banget di event ini, mulai dari panel discussion bareng marketing leaders dan praktisi AI, sesi workshop yang aplikatif, sampai insight baru tentang bagaimana brand bisa bersaing dan berkembang di era hybrid human dan AI. Pas banget nih untuk teman-teman yang mau menyiapkan strategi baru dan roadmap marketing menyambut tahun 2026. Yuk langsung aja daftar di website go.exabytes.co.id/marketingfest2025 dan amankan kursinya sebelum penuh. Selanjutnya, ini informasi menarik lainnya yang kalian juga udah tahu ya, tadi udah disampaikan sama Mas Aryo, spesial dari Data Studio yang sudah mengadakan special launching promo di mana semua course bisa kalian dapatkan atau ikuti dengan harga Rp60.000 dari harga normal Rp120.000. Promo ini berlaku untuk semua course dan hanya sampai 31 Desember 2025. Jadi buat teman-teman yang ingin memperdalam ilmu terkait AI, data, atau engineer, ini timing yang bagus banget buat mulai upgrade skill sebelum masuk 2026. Nah, kalian bisa langsung klaim promonya di datastudio.id. Oke, teman-teman, itu aja informasi menarik yang mau aku sampaikan di hari ini. Sekarang kita udah sampai nih di sesi yang paling dinanti-nanti. Ini dia pengumuman untuk 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan 50.000 saldo OVO untuk masing-masing pemenang. Oke, siap-siap ya. Siap-siap nih, siapa tahu nama kamu yang akan terpilih. Gimana nih, punya firasat nama kamu yang akan disebut nggak? Kalau aku sih pasti nggak ada, karena aku kan nggak ikutan ya. Nah, tapi semoga aja nih kalau nama kamu nggak disebut di penanya terbaik hari ini, nama kamu ada di 10 pemenang beruntung yang dapat free course dari Data Studio nanti. Oke, yuk kita lihat. Pemenang e-wallet OVO 50.000 adalah selamat kepada 3 pemenang penanya terbaik. Ada Kak Faza Mutaki, Kak James Pulung, dan terakhir ada Kak David Nazril. Selamat. Nah, selanjutnya para pemenang akan dihubungi oleh tim Exabytes maksimal 14 hari kerja ya. Untuk teman-teman yang belum dapat, gak apa-apa, jangan berkecil hati, karena masih banyak event menarik lainnya dari Exabytes. Mungkin giliran teman-teman nanti di kesempatan berikutnya yang menang. Oke, teman-teman, kita udah ngumumin 3 penanya terbaik. Sekarang kita masuk ke sesi yang gak kalah seru dan teman-teman pasti udah nungguin banget nih. Ini dia saatnya kita undi giveaway free course dari Data Studio. Yeay! Seperti yang udah di-mention di awal, hari ini akan ada 10 peserta beruntung yang masing-masing akan mendapatkan free course eksklusif dari Data Studio. Nah, spin wheel ini berjalan secara digital ya teman-teman. Jadi nanti nama pemenang akan langsung muncul di layar secara otomatis. Kita akan undi sebanyak 10 kali karena ada 10 pemenang. Sebelum mulai putar spin wheel-nya, ada satu hal penting nih yang mau aku sampaikan atau ingetin. Pastikan teman-teman sudah mengisi link feedback form dan follow Instagram Data Studio di @datastudio.id. Kalau belum, langsung sekarang follow ya. Karena mereka seperti yang aku ingetin tadi, lagi ada special launching promo di mana semua course bisa kalian ikuti atau dapatkan dengan harga 60.000 aja. Nggak takut kantong kering kalau ikut course kali ini. Oke, teman-teman nih, spin wheel pertama bisa kita mulai nih. Yuk, kita lihat nama siapa yang akan keluar. Oke, selamat kepada Karido. Oke, kita udah dapat pemenang pertama nih. Masih ada 9 pemenang
lainnya. Oke, yuk kita ke spin wheel yang kedua. Nama kedua yang akan keluar, apakah ada nama kamu? Oke, yuk kita lihat sama-sama. Aduh, agak deg-degan sih sebenarnya meskipun nama aku nggak ada di situ ya. Oke, kita lihat nih. Wah, ada banyak banget ya. Keren nih kalian. Udah pada isi feedback form semua. Selamat kepada Kak Rosida SE sebagai pemenang kedua free course dari Data Studio. Oke, yuk kita lanjut ke pemenang ketiga. Silakan putar spin wheel-nya. Oke, nama siapa nih yang akan disebut? Oke, seperti kita udah dapet. Selamat kepada Kak Muhammad Iqbal. Wah, kita udah 3 nih. Baru 3 nih teman-teman. Masih ada 7 pemenang lainnya. Sabar ya, masih ada 7 kesempatan lainnya yang mungkin ada nama kamu di salah satunya. Oke, selanjutnya pemenang keempat adalah Oke, udah dapet nih. Selamat kepada Kak Ahmad Faiz Alifur Rahman yang menjadi pemenang keempat free course dari Data Studio. Oke, selanjutnya. Oke, kita udah dapet nih pemenangnya. Nama kamu bukan nih? Oke, selamat kepada Kak Imade Sugi Ardana. Kita akan lanjut ke pemenang berikutnya. Aduh, aku udah sampai lupa nih. Ini udah ke pemenang keberapa ya? Oke. Selanjutnya, nama pemenang selanjutnya adalah Kak Reza Hashim Zakarian Syah. Selamat kepada Kak Reza. Oke, ini pemenang ke-7 nih. Aduh, udah sedikit lagi sih, tapi semoga nama kamu kesebut ya. Oke, kita lihat nih pemenangnya siapa kali ini. Ada Kak Nurbaiti. Selamat Kak Nurbaiti. Oke, kita lanjut ke spin wheel berikutnya. Nama yang keluar adalah Kak Faiza Amalia Soliha. Oke, nah sedikit lagi nih. Aduh, nama kamu udah sebut belum nih? Oke, ini terakhir nih. Ini terakhir. Spin wheel-nya akan diputar. Nama siapa yang akan keluar? Yeay, selamat kepada Kak Eprianto sebagai pemenang 10 pemenang lain yang mendapatkan data free course dari Data Studio. Oke, semua undian udah selesai. Tadi kita udah ngumumin juga 3 penyanyi terbaik dan 10 peserta beruntung yang berhasil mendapatkan free course dari Data Studio. Selamat! Seperti yang tadi aku udah ingetin juga, tim Exabytes dari Data Studio akan menghubungi kalian maksimal 14 hari kerja. Jadi pastikan nomor dan email kalian itu aktif ya. Untuk yang belum beruntung, jangan sedih dulu, nggak usah khawatir karena masih banyak kesempatan menang di event-event Exabytes berikutnya. Siapa tahu selanjutnya giliran kamu. Oh, gak kerasa nih, ternyata kita udah sampai di sesi terakhir. Di sesi penutup hari ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman sudah mengikuti acara sampai akhir dan juga berpartisipasi aktif selama acara. Gak lupa juga terima kasih banyak untuk Data Studio by Coding Studio yang telah menjadi partner di Exabytes Developer Club kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa langsung dipraktikkan di project ataupun pekerjaan kalian ke depannya. Dan pastinya, semoga kita bisa berjumpa lagi di event Exabytes berikutnya dengan topik dan speaker yang gak kalah menarik pastinya. Kalau begitu, aku Salsa bersama segenap kru Exabytes yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun teknis yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next Exabytes Developer Club. Bye! Small business heroes. Every hero begins with an idea. Choose the perfect name for your website, from hosting to a beautifully designed website. Get your business on a line with the perfect domain from Exabytes.
exabytes. Grow digital.